Halo pemirsa, senang sekali kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya, Regina Mangkei. Pemirsa, pernahkah Anda penasaran apa yang tersembunyi di balik coretan pena Anda? Mengapa setiap coretan, setiap lekukan huruf terasa begitu unik? Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia kuno yang telah menjadi ilmu modern, sebuah cara yang dapat membaca karakter, emosi, bahkan potensi diri seseorang hanya lewat tulisan dan tanda tangan. Ya, Anda tidak salah dengar, hanya lewat tulisan dan juga tanda tangan. Bersama kita sudah hadir seorang grafolog atau analis tulisan dan juga tanda tangan. Ini lulusan dari Amerika Serikat, Pak, ya? Ya, betul. Sudah hadir bersama saya Coach Mario Saverius Kojongian, SS, CHA, CLMA, CTRMI, CH, CHT. Ini luar biasa panjang gelarnya ya. Atau Certified Handwriting Analyst. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Selamat pagi. Nah, ini menarik ya, satu grafotes yang akan kita bahas mengenai analisa, tulisan, dan juga tanda tangan. Mungkin kalau di zaman sekarang ini kan orang banyak misalnya untuk rekrutmen pegawai itu biasanya menggunakan tes IQ ya. Padahal tes IQ itu seperti kita tahu sudah banyak metode-metode, buku-bukunya sudah beredar di mana-mana, orang bisa pelajari dan mungkin bisa terjadi bias di situ. Apakah grafotes ini tidak bisa dipelajari begitu atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan apa itu grafotes? Iya. Pertanyaan yang tepat. Jadi begini. Jadi grafotes ini merupakan sebuah alat tes berbasis analisa tulisan dan tanda tangan. Jadi analisa tulisan dan tanda tangan sebagai alat tes. Nah, dia ini berbasis ke analisa tulisan. Nah, ilmu ini secara saintifik itu dipatenkan tahun 1871 di Prancis. Jadi dipatenkan cukup lama ya, ratusan tahun. 1871 di Prancis. Tapi juga sudah digunakan di zaman filsuf Yunani, Aristoteles. Yang merupakan bapak metode ilmiah pertama. Berarti ilmunya sudah cukup lama? Iya, sudah berabad-abad di zaman kuno. Di India juga sudah dipakai di zaman kuno, di bangsa Sumeria juga sudah pakai. Nah, jadi istilah-istilah ini berkembang karena seiring berjalannya waktu. Dari zaman sebelum preformal, masih zaman kuno, sampai zaman formal itu sudah dipakai. Nah, jadi banyak yang menyebutkan istilah analisa tulisan. Ada yang menyebutkan scientific graphology. Ada yang menyebutkan autograph, sastrawan ya. Para sastrawan seperti Shakespeare gitu ya, mereka menyebutkan sebagai autograph. Nah, jadi definisi di sini scientific graphology yang dipatenkan 1871 di Prancis, ini sebuah sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi. Berarti kalau sudah tervalidasi sudah serangkaian uji coba. Berarti betul-betul ada dasar keilmuannya ya? Iya, betul. Jadi berdasarkan riset. Yang jadi sebuah sistem penelitian yang sudah tervalidasi untuk mengungkap karakter dan kepribadian seseorang atau si penulisnya lewat analisa tulisan dan tanda tangan. Nah, keakuratan dari grafotes ini tidak ada dua orang yang memiliki sampel yang sama. Jadi dia berbanding 1/60 juta. Jadi bandingnya 1/60 juta. Tulisan tangan 1/60 juta tidak akan sama? Tidak akan sama. Entah itu tulisan atau tanda tangan, tidak bisa dipalsukan. Karena di lab forensik Polri juga pakai itu. Pakai juga para grafolog, grafoanalis menggunakan jasa itu ya. Nah, dan grafotes ini dipakai oleh para kalangan profesional yang terlibat di bidang psikologi, bidang konseling, dan juga bidang HR, sumber daya manusia, seperti tadi yang rekrutmen dan assessment. Jadi akurasinya ini kalau menurut Universitas Harvard, diuji di lab Harvard, lab psikologi Harvard, dari tahun 1920 sampai 1930 oleh Gordon Allport, tokoh psikologi kepribadian. 10 tahun diriset di bawah mikroskop dengan sampel dari lebih dari 100 negara, menunjukkan akurasinya di atas 100%. Di atas 85% dan bahkan hampir 100%. Hampir 100%. Jadi akurasi di atas 85% dan pengakuan para klien menyatakan
hampir akurat 100%. Oke, analisa tulisan Analisa hampir tulisan. akurat berarti. Iya, di atas 85% dan hampir mendekati 100%. Dan ini jangan sampai salah kaprah, pemirsa, ini tidak ada hubungannya dengan ramalan dan sebagainya, Palmistry, tapi ini betul-betul murni scientific. keilmuan ya, scientific ya. Scientific. Karena berbasis sampel tulisan di lebih dari 100 negara yang diriset di bawah mikroskop dengan menggunakan papan tekanan dan juga rekaman film. Jadi betul-betul ilmiah karena ini mewakili di hampir seluruh negara. Dan penelitinya ini dari semua kalangan. Mengapa sampai di bawah mikroskop, Pak? Soalnya kan tulisan kita bisa baca dengan mata telanjang. Mengapa harus pakai mikroskop untuk lebih akurasi? Ya, karena dengan mikroskop ini dia kan bicara ketelitian. Karena tadi bicara akurasi. Di Indonesia sendiri juga para grafolog memang pakai mikroskop digital. Kenapa seperti itu? Karena juga dipakai di bidang forensik. Nah, di bidang forensik ini penegakan hukum lewat ilmu pengetahuan. Jadi soal pemalsuan itu kenapa dia harus pakai mikroskop? Yang soal pemalsuan tadi, karena kecepatan dan tekanan seseorang dalam tulisan dan tanda tangan tidak sama. Sehebat apapun dia. Makanya dalam grafologi ada istilah grafologi for forensik atau grafonomi. Artinya forensic document examiner. Artinya penguji dokumen forensik, penguji dokumen yang dipalsukan. Pemalsuan entah tanda tangan di surat dokumen, surat tanah atau surat-surat perjanjian, atau ada kasus pembunuhan, seseorang dibunuh lalu ditinggalkan surat wasiat yang palsu. Nah, ini harus diuji di bawah mikroskop. Bagaimana bisa tahu, tadi menarik tadi dikatakan ditinggalkan surat wasiat yang palsu, sedangkan yang orangnya sudah meninggal misalnya. Bagaimana mau dibandingkan? Itu di kasus pembunuhan berencana kan. Jadi misalnya dalam satu kasus sebuah sampel tulisan ditinggalkan di kamar, misalnya di kamar kos. Ini kasus pembunuhan mahasiswa di UI kan, 2016 sekitar tahun itu. Nah, di lokasi kejadian kertas surat wasiat digantung di kalender kan. Nah, terus si korban sudah ditenggelamkan di danau gitu. Nah, di sini surat wasiat yang ditinggalkan itu kan patut dipertanyakan. Apakah entah betul-betul ditulis secara asli oleh sang korban atau mungkin si sang pembunuh, perencanaan pembunuhan. Nah, makanya harus pakai mikroskop tadi, karena kecepatan dan tekanan itu tidak sama. Lalu disamakan dengan tulisan dari yang bersangkutan, tulisan aslinya. Jadi diminta ke orang tua mungkin dari tulisan di kertas, lalu disamakan. Nah, di situ yang surat wasiat itu harus dites, didiagnosa dengan mikroskop supaya betul-betul melihat yang saya bilang tadi, kecepatan dan tekanan seseorang tidak akan sama. Karena Mabes Polri juga sering pakai para grafoanalis, grafolog, analis tulisan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, pencurian dan pembunuhan. Jadi seperti itu. Jadi di Mabes Polri ada pusat laboratorium forensik dan psikolog forensik bekerja sama mengundang grafolog forensik. Nah, saya penasaran bagaimana bisa melihat orang menulis ini kecepatannya, yang ini cukup cepat, yang ini kurang cepat. Kecepatan menulis itu nampak dari mana kira-kira, Pak? Tapi dijawab usai jeda berikut. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, menarik pembahasan kita kali ini mengenai analisa tulisan bersama seorang grafolog, Coach Mario. Ini satu-satunya grafolog di Sulawesi Utara ya? Pertama dan satu-satunya. Pertama dan satu-satunya, luar biasa. Terima kasih sudah mampir. Nah, tadi terakhir kita membahas katanya untuk bukti begitu ya, kejahatan begitu, bisa dilihat orang menulis kecepatannya berbeda. Walaupun tidak dilihat, waktu itu tidak dilihat, kan tidak dilihat di saat menulis, tapi bisa menentukan ini orang tulisan kecepatannya berbeda itu dari mana, Pak? Jadi bisa pakai mikroskop tadi supaya lebih akurat, dan juga grafolog bisa melihat cuma dengan mata telanjang di sampel ya gitu. Jadi bicara kecepatan, kalau dia kecepatannya lambat, berarti penempatan titik-titik di huruf I dan J itu tepat di atas tiang. Jadi sudah bisa dibayangin ya, pemirsa Kawan TV di rumah. Jadi kalau dia kecepatan lambat, penempatan huruf I di atas huruf titiknya, J, titik di atas huruf I dan huruf J itu
pasti dia tepat di atas tiang. Tapi ada yang udah tidak pakai titik, Pak. J, apalagi itu J. Itu orang pelupah. Orang pelupah. Itu kalau kecepatan lambat. Ya. Jadi biasanya kalau kecepatan lambat hurufnya juga terpisah. Agak terpisah. Nah, itu biasa mengandung unsur kebohongan kalau terlalu lambat gitu. Nah, kalau dia kecepatan cepat. Kalau dia kecepatan cepat, pasti penempatan titik di huruf I dan J itu biasanya di sebelah kanan. Atau jauh di bagian atas huruf I dan J. Dan biasanya tulisannya agak tersambung. Kalau dia nulisnya cepat secara refleks. Nah, kalau dia kecepatannya sedang, itu biasanya titiknya itu tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Dan biasanya tulisannya itu tulisan kombinasi. Sebagian terpisah dan sebagian tersambung. Dan kecepatan ini selain mendeteksi tadi yang tidak sama setiap orang, di riset juga oleh seorang penemu tes IQ, namanya Alfred Binet. Dia psikolog dari Universitas Sorbonne, Prancis. Dia juga menemukan kecepatan ini bisa melihat kecerdasan intelektual seseorang. Dan menarik. Alfred Binet ini seorang psikolog dari Universitas Sorbonne, Prancis, seorang psikolog dan juga seorang grafolog. Nah Pak, kita kan sejak kecil ya, sejak SD diajarkan menulis itu ada 2 huruf bersambung dan juga huruf yang tidak bersambung, apa namanya itu. Apakah hasilnya akan berbeda jika kita pakai metode sambung dan kita pakai metode yang huruf putus-putus itu, Pak? Atau sama saja? Beda. Akan berbeda ya? Jadi gini, ini maksudnya bersambung keseluruhan atau cuman 1-2 huruf? Misalnya kan, biasanya kalau lagi mood kita pakai tulisan bersambung, apalagi kalau anak-anak sekolah kan memang diperintahkan suka pakai tulisan bersambung. Ada juga mungkin sebagian orang sampai sekarang masih suka pakai tulisan bersambung. Apakah berbeda dengan yang pakai putus-putus itu? Sangat berbeda. Karena di sini diagnosa, interpretasi dari penulis huruf bersambung dan terpisah berbeda. Kalau dia penulis bersambung, dia seorang yang optimis, orang yang suka membangun jaringan karena dia bersambung kan. Jadi dia suka membangun jaringan. Ada hubungannya dengan tulisan. Suka bersahabat, dan dia fasih berbicara, komunikatif. Dan dia optimis. Seperti itu kalau dia tulisan bersambung. Dan kalau itu habitnya ya, bukan karena dia pingin tiba insidentil saja mau tulis bersambung. Tapi nanti dia akan berpengaruh. Kalau dia lebih dari 21 hari polanya seperti itu, dia akan berubah di alam bawah sadar. Karena filosofinya, prinsip analisa tulisan berubah, karakter berubah. Karakter berubah, tulisan berubah. Bisa seperti itu, Pak? Karena ada grafoterapi. Di terapi lewat tulisan. Nah, kalau dia tulisan terpisah, itu biasanya dia lebih praktis. Kalau yang tersambung, dia kerja SOP, sesuai prosedur. Kalau dia yang terpisah, dia lebih praktis, dan biasanya dia berbicara seperlunya, dan dia tidak terlalu dekat dengan sembarangan orang. Jadi seperlunya saja yang dia kenal, dia dekat seperti itu. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang mungkin agak lucu ya, Pak. Apakah orang tulisan jelek dan tulisan bagus itu juga ada pengaruhnya dengan karakternya dia? Jadi dalam scientific graphology, scientific graphoanalysis atau ilmu analisa tulisan dan tanda tangan, dia tidak berpengaruh karena yang dinilai goresan. Jadi seperti tadi, kalau misalnya bukan berarti tulisan cakar ayam, ini. Ada juga tulisan cakar ayam memang dia bisa dikatakan bukan seorang yang moodnya bagus, tapi soal goresan. Jadi misalnya tadi yang terpisah kan. Nanti mungkin secara sekilas kita lihat dari tulisan, kita lihat seorang sekretaris. Setelah kita cek penulisnya, tipenya bukan seperti itu. Atau misalnya kalau kita lihat seperti tulisan dokter. Tulisan dokter sulit dibaca. Kita lihat di lokasi ternyata orangnya tidak sejelek tulisannya. Jadi harus menguasai prinsip-prinsip analisa tulisan. Karena keilmuan ini ibarat sebuah kitab suci. Sebuah kitab suci itu bukan cuma satu orang yang ditulis, bukan cuma satu nabi, tapi banyak nabi, banyak rasul, gitu kan? Kalau istilah agama. Jadi umurnya ini bukan cuma 1-2 tahun, bukan cuma 1-2 orang yang tulis, tapi banyak sekali peneliti di beberapa era, di beberapa zaman, di beberapa periode. Dari filsuf, dari psikolog, tokoh psikologi kepribadian, psikiater,
dokter hukum, profesor filsafat, sampai dosen, sampai saya juga seorang guru dulunya, seorang wirausaha meneliti ini. Karena keakuratan yang saya bilang tadi, karena usianya itu sudah berabad-abad. Dan dia lebih dulu lahir dari psikologi. Iya. Dan tokoh psikologi juga, Bapak Wilhelm Wundt, merupakan tokoh Bapak psikologi modern, juga seorang grafolog. Makanya ilmu ini kalau bisa dikatakan, karena dia lebih dulu lahir dari psikologi, dia juga bisa saling melengkapi dengan psikologi. Apakah bisa dikatakan karena dia lebih dulu lahir dari psikologi, apakah bisa dikatakan lebih akurat begitu dari tes IQ, Pak? Atau tes psikologi? Ya, kalau saya berdasarkan data dari lab psikologi Harvard. Karena yang meriset itu juga tokoh psikologi kepribadian sendiri. Dan tadi juga tes IQ, seorang psikolog dari Prancis, Alfred Binet, dia juga yang meriset ini. Jadi bisa dikatakan orang psikologi sendiri yang meneliti ini. Tapi soal bicara formal lahirnya psikologi, itu nanti di Wilhelm Wundt, Bapak psikologi modern, lewat lab percobaan di Jerman. Tapi sebelum itu masih di zaman-zaman kuno, zaman kuno, sebelum prasejarah, ketika tulisan muncul di bangsa Sumeria, di India, di Mesir, di Babilonia, di India, di negara-negara peradaban kuno, itu tulisan sudah ada. Di Mesir juga sudah ada. Jadi kalau bicara soal akurat, ya bisa jadi. Karena kalau kita melihat fakta-fakta sejarah tadi, yang menggunakan ini sudah universal. Dan orang psikologi sendiri yang meneliti ini, entah sebelum dan sesudah ilmu psikologi itu lahir. Karena ini sudah termasuk ilmu yang sudah sejak zaman kuno begitu ya. Tadi dikatakan karena sejak zaman Aristoteles. Tadi sempat menyentil begitu bahwa ada tulisan-tulisan dari berbagai negara. Kita tahu sendiri ya bahwa tiap-tiap negara ini punya huruf-huruf yang unik-unik. Apakah itu bisa menggambarkan kepribadian bangsanya secara umum, Pak, atau seperti apa? Kita cari tahu usai jeda berikut. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama Coach Mario membahas mengenai grafoanalisis. Seperti kita tahu ya, tiap-tiap negara di dunia ini punya tulisannya yang unik begitu ya. Ada yang menggunakan ABC seperti kita tahu, tapi kalau misalnya bangsa Cina itu punya hurufnya berbeda-beda. Apakah itu bisa menentukan karakter secara umum mungkin lah satu bangsa atau seperti apa, Coach? Ya, tetap bisa. Jadi grafologi ini kan sudah diterima secara universal. Dan penelitian-penelitian itu melibatkan sampel tulisan di lebih dari 100 negara. Nah, jadi kalau memang kebanyakan, karena grafologi, scientific graphology, grafoanalisis itu lahir di Eropa, lalu dia berkembang ke Amerika karena dibawa oleh orang Yahudi di Amerika dan berkembang ke Asia, termasuk Indonesia. Jadi otomatis bahasa apapun, jadi ini bicara bahasa. Itu tetap bisa dianalisa. Nah, ada seorang grafolog namanya Robert Saudek. Dia grafolog Inggris tapi orang Cekoslovakia. Nah, dia meneliti ini di lebih dari 100 negara. Jadi soal misalnya kalau huruf Cina, misalnya kanji atau apa, seperti itu, atau Jepang itu. Jadi tetap meskipun berbeda dengan huruf Latin atau tulisan bahasa Indonesia, tetap kita bisa analisa dari tadi ya, saya bilang kecepatan, tekanan, kemiringan, dan juga unsur-unsur lain. Nah, berarti Coach Mario walaupun tulisan dari Cina, Jepang itu bisa dianalisa juga? Bisa. Jadi dengan metode tadi. Jadi makanya harus masuk kelas grafoanalisis. Harus masuk kelas analisis tulisan. Tanpa perlu memahami arti dari tulisannya? Tidak perlu. Karena di sini kepakaran seorang grafolog, jadi bagaimana menginterpretasi goresan. Jadi saya bilang, kalau kecepatan, lihat tadi kan di titikan. Kalau tekanan, tinggal meraba di balik kertas. Kalau dia kemiringan, langsung kelihatan kan. Jadi seperti itu saja. Jadi tidak perlu dia harus huruf Latin. Karena memang bangsa Cina juga ini pengguna. Karena di zaman dinasti Sung kalau tidak salah itu, di abad ke-10 atau abad ke-11, para filsuf termasuk Konfusius, filsuf Konfusius, menggunakan analisis tulisan untuk membedakan karakter orang yang beretika dengan orang yang tidak beretika. Seperti itu. Kalau literatur resmi,
dari beberapa lembaga analisa tulisan yang memiliki otoritas dan wewenang untuk menjadi saksi ahli atau melakukan riset-riset di seluruh dunia seperti AHAF, American Handwriting Analysis Foundation, dan juga IGAS, International Graphoanalysis Society, yang didirikan oleh Milton Bunker. Jadi semua tulisan di seluruh negara itu bisa dianalisa, asalkan sang grafolog memiliki kecakapan, ketangkasan, dan pengalaman serta melakukan riset terkait model-model tulisan di kertas HVS. Jadi syaratnya itu aja. Jadi sampel tulisan di atas kertas HVS dan kalau bisa memang melakukan riset di lebih dari 100 negara dan harus menggunakan tadi mikroskop, papan tekanan, rekaman supaya semua bisa dicek tanpa perlu mengetahui huruf-huruf secara detail. Tidak perlu, karena bicara huruf atau makna huruf itu atau makna kata itu dalam linguistik semantik. Scientific graphology, graphoanalysis tidak seperti itu. Dia goresan, jadi coretan. Makanya ada istilah doodle untuk anak-anak. Cuma lewat coretan, para psikolog atau orang tua yang belajar graphoanalysis bisa mengetahui karakter anak. Dia pemalu atau pemberani. Mengapa kan harus tulisan ya untuk orang dewasa? Tadi kan dikatakan bisa dari goresan begitu. Mengapa untuk menganalisa tidak disuruh menggores saja atau mungkin menggambar bentuk tertentu, harus menulis bahkan beberapa paragraf, Pak? Ini bicara periode perkembangan usia. Jadi kalau anak-anak yang masih balita, itu biasanya kalau di bawah 5 tahun itu mereka kan masih belajar nulis. Cara pegang pensil gitu ya, di usia balita itu cara pegang pensil biasa masih coret-coret di tembok atau di buku gambar. Jadi itu masalah periode usia. Nah makanya istilah doodle itu kalau untuk anak balita cuma coret-coret. Tapi kalau usia sudah mulai SD, itu sudah belajar minimal di usia 8 tahun di kelas 3 SD, hasil analisa tulisan seorang anak itu bisa dianalisa. Karena seiring periode perkembangan usia. Jadi nanti kalau masuk di kelas-kelas scientific graphology atau kelas graphoanalysis, kalau memang ikut kelasnya secara teratur atau permanen, itu kita akan paham. Memang butuh waktu belajarnya. Saya juga bisa dikatakan 15 tahun. 15 tahun untuk mendalami ilmu ini. Grafologi. Dan malahan ada di Indonesia yang sudah jadi mahaguru graphoanalysis. Mereka belajar sudah lebih dari 1/4 abad. Lebih dari 25 tahun. Nah makanya saya tetap konsisten belajar di bidang ini untuk dipakai untuk diri sendiri, memahami orang, lingkungan sekitar, karyawan, dan juga memahami pasangan atau siapapun supaya nanti bisa membantu perkembangan personal growth, pertumbuhan diri saya. Karena graphoanalysis ini, scientific graphology ini, analisa tulisan ini bisa dipakai di hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hampir di seluruh aspek kehidupan. Menarik tadi dikatakan bahwa bahkan untuk mengetahui ini orang punya karakter baik atau karakternya buruk itu dari tulisan. Tapi sekali lagi bukan dari tulisan jelek ataupun bagus begitu Pak ya. Analisa SWOT. Untuk alat tes kepribadian, untuk analisa SWOT. Diri sendiri untuk mencapai goal. Jadi goal achievement system. Bagaimana seseorang mencapai goal itu bisa pakai ini dengan analisa SWOT. Jadi melihat kelebihannya diri sendiri, kekurangan diri sendiri, dengan melihat strength, kita bisa mengatasi juga ancaman. Jadi dengan strength ini, opportunity akan dioptimalkan. Dengan paham weakness, maka bisa menghindari ancaman. Jadi minimal untuk karakter diri, dan juga untuk pasangan. Untuk pre-marriage, dan juga after marriage. Karena banyak perceraian juga karena dari masalah hubungan karena tidak paham karakter kepribadian. Nah wilayah dari graphoanalysis ini bicara karakter kepribadian. Nah kalau dalam rekrutmen tadi, itu biasanya dalam dunia human resources management, dunia HR, itu biasanya perusahaan merekrut dari hard skill. Jadi hard skill seseorang ijazah S1 diterima sebagai admin. Itu dalam HR dia mewakili cuma 12%. Untuk hard skill hanya 12% menentukan kesuksesan atau apa Pak maksudnya? Kesuksesan atau dia memberikan produktivitas di tempat kerja. Sedangkan soft skills, karakter kepribadian, itu 88%. Nah 88% soft skill ini, karakter kepribadian dijawab oleh graphoanalysis. Nah ini sudah riset di
dunia HR oleh para peneliti, praktisi HR, pakar HR. Berarti harusnya sangat penting ya, jangan hanya melihat ijazah S1, S2, S3 begitu ya, tapi harus memahami karakter, soft skill seseorang begitu Pak ya. Jadi ibarat kalau itu bahasa perusahaan. Kalau bahasa wanita juga menentukan dia akan jadi calon suami kan, lihat juga karakter kita. Suruh tulis dulu, nanti kasih ke Coach Mario. Cocok nggak ini? Dia cocok nggak mau jadi tinggi kaki sebentar dalam perjalanan jadi masalah kontrol bubar toh. Jadi lebih enak di awal diketahui dulu, didiagnosa dulu. Ini ada perilaku tindakan kekerasan. Jadi nanti masuk pernikahan terjadi KDRT. Nah, jadi dalam perekrutan juga begitu. Bisa ketahuan dari tulisan ya? Bisa ketahuan. Jadi ada pola-pola. Jadi disebut pola-pola. Jadi memang ada formula. Bagaimana kita hitung? Kita pakai formula. Nah, dalam assessment juga bisa menentukan karyawan yang tepat untuk di-assess atau direkrut, sehingga instansi perusahaan, entah pemerintah provinsi, kabupaten kota, atau perusahaan-perusahaan bank, bisa merekrut orang-orang yang tepat untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Harus orang yang tepat di tempat yang tepat, begitu ya. Nah, Coach, kalau kita lihat kan zaman sekarang ini orang mungkin makin jarang menulis ya. Apalagi karena dengan teknologi seperti sekarang, jadi orang mungkin kebanyakan mengetik zaman saat ini. Tadi dikaitkan dengan analisis yang bisa diterapi, grafoterapi. Terapi lewat tulisan. Iya. Sebagaimana metodenya itu bisa mengubah karakter seseorang? Karena tadi dikatakan ternyata kalau tulisan seseorang berubah, karakternya juga berubah. Seperti apa itu? Kita akan cari tahu saja berikut. Tetap bersama kami. Ya, karakter baik ataupun buruk ternyata dapat diketahui dari tulisan begitu ya, Coach Mario. Menarik sekali, dan bahkan dikatakan ternyata orang itu kalau tulisannya berubah, karakternya berubah. Nah, itu caranya di terapi lewat grafoterapi. Itu bagaimana metodenya? Jadi saya salah satu kreator ya, pencipta faith-based grafoterapi. Jadi terapi tulisan berbasis iman. Itu yang saya ciptakan karena sudah 15 tahun menggeluti bidang ini. Dan sebenarnya ini grafoterapi ini metode terapi tulisan yang diciptakan oleh orang Prancis ya, psikolog orang Prancis. Nah, jadi tekniknya itu ada berbagai macam ya. Tapi dia kolaborasi. Tapi pada intinya grafologi atau scientific grafologi atau grafoanalisis sebagai alat diagnosa dan alat terapi bawah sadar. Jadi pertama seseorang itu harus didiagnosa dulu lewat sampel tulisan. Nah, misalnya dalam kasus ini kita diagnosa misalnya seseorang ini punya luka batin. Atau disebut inner child. Hanya lewat satu sampel tulisan atau harus berkesinambungan menulisnya atau seperti apa? Harus berhari-hari atau bagaimana? Di saat itu saja. Jadi misalnya Bu Regina ya. Di usia sekarang saya ambil sampel ya. Misalnya saya analisa. Nah, dari tanda-tanda yang muncul, misalnya itu kalau huruf T sama D-nya itu ada bulatan di bagian atas. Jadi pemirsa Kawan TV di rumah bisa dibayangin kalau seseorang itu dalam sampel tulisannya ada huruf D, terus ada bulatan di bagian atas. Huruf T bagian atasnya bulat. Yang bersambung mungkin ya? Oh, bersambung juga harusnya nggak sampai bulat kan? Jadi kalau dia nulis D-nya bersambung atau T-nya bersambung, jadi ada bulatan di bagian atas. Loop. Nah, itu salah satu indikasi bahwa seseorang itu mengalami perlakuan pola asuh orang tua yang salah, sehingga dia ada luka batin atau peristiwa traumatis yang pernah dia alami. Entah mungkin bisa dibully, atau misalnya pernah dipukul, atau misalnya diperlakukan dengan tidak baik, entah orang lain atau misalnya orang tuanya. Nah, setelah didiagnosa, lalu diterapi. Nah, terapi ini dia ada berbagai macam teknik ya. Tapi kalau faith-based berbasis iman, saya itu biasanya menganjurkan seseorang itu kembali ke dasarnya, latar belakangnya, imannya dulu. Karena ibarat seseorang yang masih punya luka batin, otomatis air dalam dirinya itu masih kotor kan. Nah, kalau langsung diikutkan training misalnya, training mindfulness, airnya bersih.
lalu dicampur dengan air kotor di dalam, hasilnya pasti masih kotor kan. Yeah. Nah, kalau teknik grafoterapi yang di dalam diri ini masih ada luka batin, dibersihkan dulu, dimurnikan dulu lewat iman masing-masing. Jadi disuruh baca berdoa menurut iman masing-masing, dan disuruh baca ayat firman menurut kitab suci masing-masing dulu. Dibersihkan dulu lewat iman masing-masing, faith base ya. Nah, setelah ini bersih, baru diinstal misalnya dengan sugesti positif. Ya. Berarti bukan dari tulisan yang disuruh berubah begitu Pak? Atau bagaimana? Jadi tekniknya ini disugesti dulu kan. Nah, kan tadi tulisan lewat terapi bawah sadar kan. Nah, ketika bawah sadar sudah dibuka dengan mindfulness atau sugesti positif, misalnya saya bahagia, saya lebih happy. Nah, ketika alam bawah sadar gelombang otak sudah berada di alfa, kondisi alfa, baru disugesti dengan kata-kata positif tadi. Ketika kondisi seseorang dalam kondisi alfa sudah lewat berdoa, baca kitab suci menurut iman keyakinan masing-masing, kondisi alam bawah sadar sudah berada di gelombang alfa lebih tenang, atau gelombang theta dekat dengan sang ilahi, baru proses menulis perubahan pada tulisan-tulisan yang tadi D yang pakai loop dibikin D jadi lebih bagus, T yang ada bulatan di atas dibikin T jadinya lebih bagus. Ketika kondisi sudah di kondisi alfa tadi, gelombang dan ini sudah betul-betul saintifik atau jangan-jangan memang ada orang iseng tulisannya seperti itu Pak? Apakah memang betul-betul jadi ini sudah diriset oleh para psikolog. Ada malahan ada juga yang terapi lewat pakai musik juga. Pokoknya filosofinya seperti ini. Tulisan itu kan, tulisan tangan kan dari otak. Nah, berarti dari alam bawah sadar. Kalau dia dari alam bawah sadar, berarti dia juga harus diubah lewat alam bawah sadar. Jadi terapi bawah sadar. Jadi tulisan ini medium. Dari sini kan? Tulisan otak. Nah, jadi dia harus diubah di bawah sadar, di kondisi posisi otak. Tidak bisa kalau misalnya dia masih keadaan beta, masih penuh dendam, luka batin, kemarahan, kesedihan, depresi, terus dia langsung rubah seperti itu, nggak bisa. Itu nantinya seperti kita tarik selimut di bagian bawah masih kaki masih yang terlepas gitu ya. Jadi otomatis nggak mungkin kita tarik sebelah sini di situ terlepas kan. Jadi otomatis harus dengan teknik-teknik tahapan tadi saya bilang, supaya betul-betul seluruh wilayah itu tercover. Dan memang prakteknya harus 21 hari. Menarik. Tadi dikatakan bahwa memang untuk bidang grafologi ini sangat luas, Pak. Kira-kira apa saja yang kita bisa tahu lewat grafotest ini? Jadi pertama disebut general handwriting analysis. Jadi alat tes kepribadian diri sendiri, orang lain, pacar atau pasangan. Itu secara umum general handwriting analysis. Ada juga vocational handwriting analysis. Vocational itu berarti dia ke penjurusan minat bakat. Jadi orang tua atau para guru, para dosen untuk siswa mahasiswanya atau orang tua para anaknya mengarahkan minat bakatnya untuk dia ke penjurusan kuliah nanti. Sampai minat bakat seseorang nampak begitu Pak ya dari tulisan? Otomatis dengan menggunakan teknik scientific graphology atau psikodinamika kepribadian. Saya sudah pernah diundang oleh Universitas Muhammadiyah Palembang untuk melatih para dosen dan juga para guru-guru. Jadi dosen-dosen pelatih guru-guru, saya juga yang latih. Lewat analisa tulisan untuk profesi dan penjurusan. Diundang oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. Bayangin universitas di luar Manado, saya pernah undang Pak kita. Di sini belum pernah Pak? Di sini mungkin belum dikenal lah. Ini sayang sekali ya. Jadi makanya ingin sosialisasi. Siap. Bahwa ilmu ini sudah dipakai oleh kalangan luar, orang Manado, orang Kawanua, perlu tahu DP kebermanfaatan. Betul. Nah, jadi kalau untuk vocational selain penjurusan profesi, minat bakat, bisa juga untuk perencanaan karir bagi mahasiswa yang akan lulus S1. Atau bagi yang ingin switch karir, udah bosen di pasti di tempat kerja ini, boleh juga mencari peluang lain, bisa lihat kekuatan diri, analisa SWOT. Seperti itu. Nah, bisa juga untuk bisnis, grafologi for business untuk pemilik bisnis. Bisa juga untuk marketing, untuk meningkatkan omset. Bisa juga untuk finance, bisa untuk management, human resources.
Luar biasa. Growth. Pemilik bisnis maksudnya bisa tahu, oh ini harus terjun ke dunia mana, Kak? F&B, kesehatan, atau begitu-begitu, Pak? Jadi pemilik bisnis bisa lihat dalam dirinya apakah karakter entrepreneur pengusaha sudah ada. Oke. Jadi dia bisa grafoterapi yang tadi kan. Oke. Dan dia menilai karakter karyawan. Oke. Nah kalau marketing, sales marketer nanti bisa di training dengan grafoterapi tadi ya. Sales property, bidang manajemen, hampir semua bidang, di bidang ekonomi juga bisa. Nah, bisa juga di bidang forensik untuk penegakan keadilan dan kebenaran lewat ilmu pengetahuan. Mabes Polri, FBI, CIA, Mossad pakai ini untuk personality profile, profil kepribadian. Juga bisa mendeteksi sexual stroke, goresan seksual. Jadi misalnya kalau ada kasus-kasus pelecehan seksual, suami istri juga bisa, atau yang mau merit, sudah bisa dideteksi di awal sebelum merit, supaya menghindari terjadi perselingkuhan. Bisa juga deteksi kebohongan. Deteksi kebohongan. Deteksi kebohongan. Jadi pakai Mabes Polri. Orang tua juga grafo for parenting untuk memantau perkembangan anak. Grafologi for education. Jadi grafo analysis for education untuk perekrutan guru. Jadi perekrutan guru, dan untuk guru dan dosen memahami perilaku siswa dan mahasiswa. Mendeteksi kesehatan dan penyakit. Bahkan sampai kesehatan, Pak? Iya. Bisa dilihat dari tulisan tangannya dan tanda tangannya? Bisa. Bisa. Kita cari tahu saja dah berikut. Menarik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, luar biasa ya. Coach Mario, ternyata lewat tulisan dan tanda tangan itu luas sekali yang bisa kita ketahui dari sana. Bahkan tadi dikatakan sampai kondisi kesehatan ya. Seperti itu. Bisa diketahui. Diagnosa. Karena posisi analisa tulisan untuk mendiagnosa secara akurat. Nah mungkin kita ini mau praktek dulu ya, atau boleh. Demo dulu ya. Mungkin analisa. Coach sudah membawa beberapa contoh tulisan yang bisa diperlihatkan ke kamera kita. Sekarang ini kita akan sedikit demo ya, lihat lewat tulisan apa saja yang bisa dibaca begitu ya. Dan sekali lagi ini bukan mistis atau ramalan begitu ya pemirsa, karena sudah ada keilmuannya dan sejak zaman Aristoteles dan sudah dipatenkan begitu ya, sejak tahun 1800 tadi? 71 ya. Nah, coba kita arahkan ke sini dulu. Ini ada tulisan ya. Nanti kita capture ya pemirsa. Kira-kira dari tulisan ini Coach, mungkin bisa dijelaskan lewat tulisan ini apa saja karakter potensi diri yang bisa dilihat, diketahui. Ya, jadi pertama ketika kita menganalisa, kita lihat kesan awal. Jadi dari kesan awal tulisan ini menunjukkan bahwa tulisannya miring ke sebelah kiri. Nah, miring ke sebelah kiri ini menandakan orang yang introvert, karena ada pola asuh yang dominan dari figur ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi otomatis ini mama terlalu banyak berveto maksudnya atau apa Coach? Ya, ibu yang terlalu dominan, terlalu mengatur seperti itu. Jadi orangnya jadi introvert dan memang dekat dengan ibu seperti itu. Karena dia miring ke kiri. Nah, untungnya di sini dia cuma miring ke kiri yang masih normal. Tapi kalau dia miring ke kiri ekstrim, otomatis dia akan jadi seorang pemberontak ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia cocok untuk profesi-profesi yang lebih ke dalam dirinya, tidak banyak bertemu orang. Seperti itu. Jadi misalnya di bagian keuangan, administrasi, seperti itu. Jadi tidak cocok ke sales gitu. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, kalau kita lihat di sini, ini di tanda tangannya. Iya, lewat tanda tangan. Tanda tangannya cukup simple tapi ada cukup banyak perhitungan. Grafolog. Jadi kalau dilihat di sini, dia berapa kali pindah tempat? Berapa kali pindah pena? Berapa kali pindah pena? Ya, ketika dia menggoreskan itu
Kayaknya, lebih dari satu kali atau cuma sekali gores? Kayaknya sekali gores ini. Kayaknya sekali ya? Sekali atau gores. lebih dari, kita kurang paham. Ya, kalau kita melihat di sini ini ada lebih dari satu kali. Oke. Karena dia ketika dia berakhir ke kanan dan juga ada tiang di sini kan. Nah, kalau dia jadi ciri-ciri kalau misalnya dia lebih dari satu kali, berarti otomatis dia agak butuh waktu untuk mengambil keputusan. Tapi kalau dia sekali gores, berarti dia cepat mengambil keputusan. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat juga tanda tangannya ini berakhir ke bawah. Jadi bagian akhir tanda tangan dia berakhir menuju ke bawah. Nah, kalau dia berakhir ke bawah, ini ada tanda luka batin tadi saya bilang. Luka batin di sini karena dia bisa menarik. Jadi ini berdasarkan sampel ya, di riset, bukan palmistry tadi, bukan di telapak tangan, ini di kertas ya. Kalau dia berakhir ke bawah, berarti bawah itu melambangkan tanah kan? Jadi tanah itu bisa jadi bagian bawah ya, atau mungkin kuburan lah, bisa diartikan seperti itu, karena kuburan di bagian tanah. Jadi kalau tanah itu hal-hal apa seperti becek gitu ya, PC, jadi berkaitan dengan PC, berarti PC itu kalau PC itu hal-hal yang tidak enak gitu ya, PC. Nah berarti kalau dia alam bawah sadarnya menarik PC, batarik PC, berarti dia akan tarik banyak masalah. Oke, tapi sayang sekali kalau tulisan apa tanda tangan tidak bisa dirubah kan, Coach? Oke, jadi kalau tanda tangan ini bisa diredesain di grafoterapi, tapi ada beberapa syarat. Syarat pertama, dia sediakan 2. Jadi untuk urusan administrasi, berkas-berkas dokumen, itu dia tetap seseorang bisa pakai tanda tangan yang sudah lama gitu, yang di KTP. Jadi jangan diganggu lah. Yang kedua, dia bisa sediakan tanda tangan format kedua untuk terapi tulisan, untuk melatih kesehatan seperti tadi supaya tidak menarik masalah dalam diri atau anak-anaknya. Jadi untuk tanda tangan model kedua untuk terapi. Dan yang ketiga, kalau memang bersedia, langsung ubah total ke dinas Capil ya, yang ngurusin KTP ke dinas Capil supaya diganti total. Seperti itu. Jadi bisa pakai 3 teknik ini. Atau juga bisa kalau misalnya ada urusan-urusan hukum, bikin surat pernyataan. Apalagi Coach yang bisa dilihat dari tulisan ini? Oke, jadi kalau dari sampel tulisan ini kita melihat margin kirinya. Kalau di sini kita lihat margin kirinya tidak nabrak ke kiri, tidak nabrak ke kiri. Nah, berarti orang ini penuh perencanaan. Jadi dia merencanakan dulu baru melakukan sesuatu. Kalau marginnya masih ada lebih dari 1 cm dari kiri ya, tidak nabrak di bagian kiri. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini spasi antar baris. Kalau di sini baris pertama dan kedua ketiga saling nabrak nggak menurut Regina? Kalau spasinya bagus sih. Tidak saling nabrak kan? Tidak. Oke. Itu artinya tanda kedua orangnya mempunyai managerial skill. Skill seorang manajer. Jadi dia orangnya tahu mengatur waktu, memiliki jiwa manajemen, tahu memanage, tahu mengorganize. Nah, itu sudah tanda kedua kan? Karena di bagian pertama tadi saya bilang dia penuh perencanaan kan? Itu tanda pertama. Karena margin kirinya tidak nabrak di kiri, tapi dia agak masuk lebih dari 1 cm. Terus spasi antar barisnya itu tidak saling tabrak. Punya managerial skill. Jadi sudah ada 2 tanda traits yang menguatkan. Nah, tanda ketiga kalau kita lihat di sini penempatan titik. Jadi penempatan titik di huruf I itu tepat di atas tiang. Nah, penempatan titik yang tepat di atas tiang mengartikan seseorang yang detail, disiplin, dan fokus. Nah, dari 3 tanda ini sudah bisa dikatakan memenuhi bahwa orang ini cocok kerja sebagai manajer
di posisi-posisi perencanaan. Yeah. Karena dia memiliki managerial skill, penuh perencanaan, teliti, fokus, dan disiplin. Ya, menarik ya. Kalau soal bakatnya bisa kelihatan dari sini? Iya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dia di bidang-bidang perencanaan. Jadi dia cocok jadi manajer, cocok supervisor. Jadi di bagian-bagian supervisi seperti itu. Baik. Jadi dia bisa saja memilih pekerjaan-pekerjaan manajerial seperti tadi. Ketelitian, jadi seperti analis. Yang perlu ketelitian tinggi begitu ya? Ketelitian tinggi, manajerial tinggi. Jadi data analis, konten kreator juga, atau programmer, seperti itu, atau bagian analis keuangan. Luar biasa, menarik sekali ini dari tulisan ya bisa kelihatan ya seorang emosi dan juga bahkan bakatnya. Ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah perguruan tinggi maupun di bidang instansi pemerintah ataupun perkantoran ya yang butuh dalam proses perekrutan pegawai. Terima kasih banyak Coach Mario, sayang sekali waktu kita terbatas, sudah 1 jam kita bicara panjang lebar soal Grafotest ini. Singkat saja mungkin yang terakhir dari Coach Mario, ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk pemirsa Kawanwa TV? Ya, dari 5 segmen yang sudah kita lewati, satu kata bahwa tulisan tangan itu tulisan otak. Jadi dia berasal dari otak Anda, dari alam bawah sadar Anda. Berarti dia murni bahwa tulisan otak tidak berdusta. Dia akan mengatakan kejujuran, kebenaran. Maka daripada itu pakailah tulisanmu untuk perkembangan dirimu. Untuk mengetahui karakter diri sendiri, orang lain, orang di sekitar, pasanganmu, atasanmu, ataupun bawahanmu. Karena dengan mengenal diri sendiri, berarti Anda sudah punya modal, sudah punya potensi, satu langkah di depan orang lain atau di atas orang lain. Nah, dengan mengetahui diri Anda lewat analisa tulisan dan tanda tangan, maka Anda bisa mengubah Anda menjadi lebih baik lewat terapi tulisan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Coach Mario atas waktunya. Jadi itu ya pesan pentingnya bahwa tulisan itu tidak bisa berdusta ya. Bahkan dikatakan tadi 1 dari 60 juta sampel itu tidak ada yang sama. Ya, mari kenali dirimu. Mungkin kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut nanti langsung ke Coach Mario. Sayang sekali waktu kita sudah habis sampai di sini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawanwa TV, Torang PTV. Terima kasih dan sampai jumpa.